Qala berkata al-Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga beliau dimuliakan wajahnya. Nah, ini Allah memuliakan wajahnya gitu saja. Allah memuliakan wajahnya, karramallahu wajhah, Allah telah memuliakan wajahnya. Atau mungkin kita berdoa ya. Kafa bil ilmi, kata al-Imam Ali, kafa bil ilmi, cukup ilmu itu syarafan, sebagai kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mengukur seberapa mulianya ilmu tadi, dikatakan Imam Ali cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Bukti kalau ilmu itu mulia, anjad'iyahu, bahwa ilmu itu diakui oleh man la yuhsinu, orang yang tidak layak, maksudnya orang yang bukan ahli ilmu. Jadi gini, orang yang bukan ahli ilmu, kalau dia dikatakan pintar, dia senang, gitu ya. Berarti kan mulia ilmu tadi. Ya. Jadi orang tidak bisa apa-apa, terus dia apa tadi? Jadi banyak ada orang dia kadang dia ini cuma kadang mengaku pintar. Nah, berarti kan pintar atau tadi tahu masalah ilmu kan berarti kemuliaan. Walaupun dia tidak tahu, tidak layak, tapi dia mengakuinya kalau dia bisa pintar. Ya. Jadi orang tidak ngerti ngaku ngerti. Kenapa? Karena ngerti itu adalah kemuliaan, gitu ya. Tahu ilmu itu adalah kemuliaan. Dan kebalikannya, banyak orang bodoh dibilang bodoh tidak mau. Goblok ente, padahal goblok, gitu ya. Tidak mau marah. Padahal berarti kan goblok itu berarti kan kebodohan. Gitu maksudnya gitu. Cuma gitu ya. Jadi kalau ingin mengetahui ukuran apa tadi? Ukuran berapa sih mulianya ilmu tadi, coba. Jadi ilmu itu diakui oleh orang yang tidak layak untuk mengaku, karena dia tidak bisa apa-apa. Cuma dia ketika diakui dia ini seorang yang bisa ahli ilmu atau pintar, ngerti ilmu, dia senang. Ente pintar ya, senang begitu ya. Ente goblok ya, misalkan ya. Marah padahal goblok betul. Salah-salah kabeh. Jadi orang ngisi misalkan ujian, salah kabeh, dua goblok, tawa marah. Orang salah kabeh, oh ndak si ono lumayan ini. Lumayan, padahal salah kabeh. Dibilang si lumayan ini lumayan, ya rada iso meniki. Ada kata-kata bisa, makanya kan bisa berarti ilmu. Ini kemuliaan, kebanggaan bagi seseorang yang walaupun tidak tahu dibilang tahu, ini kebanggaan bagi dia. Ini adalah di situ maksudnya, di situ kemuliaan ilmu, gitu aja. Jadi cukup, kafa bil ilmi, cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Anjad'iyahu, diakui ilmu tadi oleh man la yuhsinuhu, orang yang tidak layak terhadap ilmu tadi. Wa kafa bil jahli dzamman, cukup kebodohan itu sebagai kehinaan. An yatabarra minhu, membebaskan diri, berusaha untuk supaya tidak dikatakan gitu ya. Siapa? Man huwa fihi, orang yang bodoh dalam ilmu. Jadi orang yang bodoh dalam ilmu itu pun juga tidak mau kalau dibilang tidak bisa. Marah. Umumnya ya, ini kita bilang umumnya. Jadi orang sudah jelas-jelas bodoh dalam masalah ilmu, itu kalau dibilang bodoh bakal marah. Dia bakal berusaha membebaskan diri, nutupi kebodohannya walaupun dia bodoh. Dan dia tidak senang kalau dikatakan bodoh. Berarti ini menunjukkan bahwa bodoh itu jelek, gitu ya. Bahwa bodoh ini adalah terhina, gitu ya. Sehingga orang yang bodoh pun kalau dibilang bodoh dia bakal tidak mau, gitu. Nah, ini bukti kalau bodoh itu adalah kehinaan, dan bukti kalau ilmu itu adalah kemuliaan. Orang yang tidak tahu ilmu itu kalau dibilang tidak tahu, dibilang bodoh bakal marah. Nah,
gitu. Ya. Karwan sudah tahu, Karwan dia orang ahli ilmu, dibilang apa tadi? Dibilang dia ahli ilmu, bisa, ya maklum memang dia bisa. Tapi yang bodoh kalau dibilang ngerti atau rotok ngerti gitu ya, dia senang gitu ya. Berarti ilmu itu sekali lagi mulia dengan itu. Wa ansyada fi ma'nahu, dan beliau, ini mungkin Imam Ali nih ya, membuat nasyid, berucap dengan kata-kata nasyid, qasidah itu maksudnya. Fi ma'nahu, di dalam ucapan yang semakna dengan dia, yang semakna dengan apa ucapan tadi. Apa kata beliau? Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrah in amsa ilal ilmi yunsabu. Nah, ini ya. Cukup kemuliaan sebagai kemuliaan ilmu tadi. Da'wahu jahilu, bahwa ilmu itu diaku oleh orang yang bodoh. Orang yang bodoh ngaku kalau dia tahu. Dan kalau diakui kalau dia tahu, maka dia senang. Ini wa yafrah in amsa ilal ilmi yunsabu. Dan yafrah, orang bodoh tadi senang, gembira. In amsa, kalau dia, amsa ini menjadi ya, jadi enggak usah diartikan. In amsa ilal ilmi yunsabu, orang bodoh tadi bakal senang kalau dia dinisbatkan kepada ilmu. Ya, jadi orang bodoh enggak bisa apa-apa. Kita ngomong, ente kok pinterman ya? Wah, senang. Hatinya menggebu-gebu. Umumnya ya, kadang-kadang ada orang yang memang ahli inayah, dia orang baik itu biasanya kalau dibilang pintar dia malah merasa enggak tahu. Jadi beban berat di hatinya. Tapi ini jarang, umumnya senang orang gitu. Ya. Apalagi orang bodoh yang enggak tahu apa-apa, kalau dibilang tahu, kalau dia dibilang pintar, senang gitu. Ya. Paham ya? Wa yafrah, dan gembira orang bodoh tadi, in amsa ilal ilmi yunsabu, kalau dia dinisbatkan kepada ilmu tadi. Paham ya? Wa yakfi khumulan, dan cukup, ini sama maknanya. Wa yakfi khumulan, dan cukuplah sebagai kehinaan yang akan diperoleh bil jahalah, dengan kebodohan. Annani, bahwasanya aku, annani ara'u mata unsabu ilaihi, bahwa saya itu akan menjaga, maksudnya berusaha untuk menghela gitu ya, enggak mau. Mata ansabu ilahi, kalau aku dinisbatkan kepada kebodohan tadi ya. Cukup ilmu itu al jahalah, kebodohan tadi, khumulan, sebagai kehinaan. Annani, bahwa aku, ara'u ini maksudnya menjaga ya, menjaga diri, berusaha untuk menghela, tidak mau. Ansabu ilaihi, kalau aku dinisbatkan kepada kebodohan tadi. Wa agdob, dan aku akan marah. Ente kok bodoh men sih, padahal bodoh. Nah, dia bakal marah. Kita aja gitu ya, kadang-kadang digoblok-goblok ya marah kita ya, padahal goblok kita gitu ya. Wes jelas-jelas goblok, kita enggak bisa apa-apa, dibilang enggak bisa apa-apa, marah. Itulah berarti kebodohan itu adalah terhina. Maka oleh karena itu jangan bodoh kalau bisa. Usahakan kita ini harus bersifat dengan al-ilm, biar mulia ya. Ya. Sesuai dengan apa yang kita akui, gitu ya maksudnya. Paham ya? Wa qala Ibnu Zubair, dan berkata Ibnu Zubair,
Ini tabiin ya. Az-Zubair ini Abdullah bin Zubair maksudnya. Sahabat berarti nih. Wa qala Ibnu Zubair anna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq, bahwa Abu Bakar Siddiq nih, Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa Abu Bakar kataba ilayya, menulis kepadaku, menulis surat. Kataba ilayya maksudnya ini ngirim surat. Kataba ilayya, menulis kepadaku, mengirim surat kepadaku, wa ana bil Iraq, dan saya waktu itu masih ada di Irak, di Baghdad ya. Sayyidina Abu Bakar di Madinah. Apa katanya dalam isi surat tadi? Ya bunayya alaika bil ilm, harus kamu itu memiliki ilmu. Alaika, wajib bagimu ilmu, maksudnya wajib kamu ini harus punya ilmu, belajar. Fa innaka idza iftaqarta kana malan, maka sesungguhnya ilmu itu kalau engkau butuh maka iftaqarta kana malan. Kalau engkau itu iftaqara fakir ya, butuh, kepepet gitu ya, kana malan, maka ilmu tadi akan menjadi harta. Jadi kalau orang tuh berilmu maka pikirannya itu mesti bermain gitu ya. Dia sedang fakir, mesti dia ya apa? Cara bisa kita mentas dari kefakiran begitu. Lain dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh memang dasarnya bodoh, dia fakir bingung, ya karena dia tidak bisa ilmu pengetahuan, gitu ya. Makanya jangan Nabi bersabda apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ingin akhirat, ilmu. Ingin dunia harus dengan ilmu. Ingin dunia akhirat ya ilmu semuanya. Ya. Jadi ilmu tadi kalau pas kita kepepet butuh maka akan menjadi harta. Artinya apa maksudnya? Bukan ilmu tadi dijadikan alat, maksudnya kita apa tadi? Mungkin dia mengajar atau ya apa untuk ngambil harta, bukan. Maksudnya ilmu tadi. Jadi dengan dia punya ilmu, kalau dia butuh maka dengan ilmunya tadi dia bisa main pikirannya. Harus bagaimana dia bakal tahu. Ya gitu. Kalau dia kondisi fakir, wa idza istagnaita kana jamalan. Kalau engkau istagnaita, kalau engkau kondisi kaya, enggak butuh, kana jamalan, maka ilmu ini adalah sebagai jamal, apa keindahan, kemuliaan, jamal, ya, keindahan. Jadi orang tuh butuh hendak butuh, kalau dia punya ilmu mesti indah gitu ya maksudnya. Jadi tenang, kalau orang itu sudah jiwanya berilmu, tenang hidupnya. Nah, dia terdesak karena dia punya ilmu, mesti ada jalan keluar. Minimal dia berdoa dengan doa yang sesuai dengan ajaran Nabi, gitu ya. Dia sudah punya ilmu pengetahuan, tahu tentang masalah hadis dan apa gitu ya. Dia sedang kepepet kondisi fakir, nanti buka kitab menemukan bagaimana caranya solusi, bisa cari jalan keluar. Baca doanya Nabi, ya kan ya. Nanti dia bisa bisa mendapatkan dalam ilmunya, kitabnya tadi, kalam-kalam ulama, sehingga dapat menenangkan hatinya, ya, dapat menenangkan hatinya sehingga dia kefakirannya bisa hilang, gitu. Kemudian waqala Wahab ibnu Munabbih,
Wa qala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih ini seorang ahli kitab ya, yang masuk Islam, orang Madinah. Jadi orang Yahudi masuk Islam, Wahab ibn Munabbih. Sehingga kata-kata beliau ini apa namanya? Walaupun bukan dari Nabi, tapi dipercaya. Jadi apa ya? Diambil. Jadi banyak kata-kata beliau ini mengambil daripada ucapan-ucapan para anbiya zaman dahulu. Wahab ibn Munabbih. Itu banyak. Ya. Apa kata beliau? Yatasya'ab minal ilm. Yatasya'ab, maksudnya sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu yatasya'ab, bermacam-macam. Yatasya'ab minal ilm. Bermacam-macam sesuatu atau sesuatu yang akan diraih diperoleh dari ilmu itu yatasya'ab, bermacam-macam. Boleh dibalik artinya. Bermacam-macamlah sesuatu yang akan diperoleh dari ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, nanti bakal banyak sekali yang akan diperoleh. Ya. Pahala ya otomatis, bukan pahala tok, gitu ya. Di sini bakal disebutkan ada 5 nanti ya. Yang pertama apa? Yang akan diperoleh bagi seseorang kalau dia memiliki ilmu, asyarab. Nah, ini yang pertama. Diam di tengah ya. Yang pertama asyarab. Yatasya'ab minal ilm. Banyak macam-macam yang akan diperoleh daripada ilmu. Yang pertama asyarab. Al-awwal asyarab. Asyarafu. Nanti bacanya di dhammah. Jadi khobar bisa. Wahya asyarab. Pertama asyarab, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an. Wa in kana, walaupun pemiliknya tadi itu hina, rendah, orang rendah, tapi kalau dia punya ilmu bakal tinggi orang tadi. Enggak ada orang rendah kalau punya ilmu. Ya. Budak sekalipun kalau punya ilmu bakal tinggi derajatnya, bakal mulia. Ya. Orang biasa punya ilmu bakal tinggi derajatnya, gitu. Tapi kalau orang tinggi tidak punya ilmu bakal rendah. Jadi make casingnya tok dia ini tinggi, cuma aslinya rendah. Walaupun anaknya kiai, anaknya ustadz misalnya, anak-anaknya orang punya ilmu, cuma dia tidak berilmu ya tetap rendah. Orang menghormati bukan karena ilmunya, karena orang tuanya ahli ilmu sehingga dihormati. Cuma aslinya dia ini kemuliaannya bukan asli, dompleng gitu ya, ngikut nggandol kepada kemuliaan si ayah. Nah, tapi kalau dia punya ilmu, ya punya ilmu sendiri, maka kemuliaannya ini dia sendiri yang miliki. Jiwanya sudah mulia dengan ilmu tadi. Nah, gitu ya. Ini pasti. Jadi yang pertama yang akan diraih oleh seorang yang berilmu adalah kemuliaan, asyarab. Wa in kana sahibuhu dani'an. Yang kedua wal izzu. Iz itu keluhuran derajat. Wa in kana muhanan, walaupun dia diremehkan. Walaupun dia ini diremehkan, tapi kalau dia punya ilmu, lama kelamaan bakal dimuliakan, diluhurkan derajatnya. Asalkan diamalkan ilmunya, ya kan ya. Yang penting yang dimaksud sini adalah ilmu yang otomatis yang diamalkan. Kalau ilmu enggak diamalkan ya otomatis enggak ada nilainya kan ya. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar kan itu. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kasama bila nujum, seperti apa? Bintang tanpa langit, petang. Enggak ada langit tanpa bintang, langit tanpa bintang. Ya, enggak indah, kebalik. Ya. Wa in kana muhanan, wa in kana sahibuhu muhanan. Walaupun pemilik ilmu tadi muhanan, diremehkan, tetap dia bakal mendapatkan keluhuran.
Iz. Jadi syaraf sama iz beda gitu ya. Kemuliaan, keluhuran. Wal qurub dan dekat. Wal qurub. Qurub itu dekat. Apanya? Qurub. Artinya dekat, maksudnya dekat di hati umat. Ya, di hati dekat, di hati orang apa? Di hati orang itu dekat. Wa in kana qasiyan, walaupun dia ini qasiyan, walaupun dia berada di daerah jauh. Walaupun dia berada di daerah yang jauh, tapi bagi orang yang kenal dengan dia, mungkin murid-muridnya gitu ya, maka dekat, akan diparani gitu kalau dia punya ilmu. Ya. Walaupun dia jadi mengucilkan diri, tetap sama orang bakal dihampiri kalau dia punya ilmunya diamalkan. Dia beramal dengan ilmunya, maka pasti sama orang akan didekati. Gitu ya, wal qurb. Jadi qurb di sini maksudnya dekat dengan umat gitu ya. Dengan Allah otomatis pasti udah, karena dia ahli ilmu. Yang keempat, wal ghina. Wal ghina. Dan sebagai kekayaan. Wa in kana faqiran, walaupun orangnya fakir, tapi kalau dia punya ilmu maka dia kaya. Loh, kaya gimana maksudnya? Ya minimal dia kaya hati, ya kan ya? Ya mungkin dia dari segi apa namanya status, mungkin kelihatannya mungkin fakir lah, enggak punya apa-apa. Cuma kan yang namanya fakir ini kan aslinya kan bukan kan perasaan kan. Ada orang kadang-kadang hartanya banyak, mobilnya 10, cuma fakir dia. Buktinya apa? Kurang tok. Ya, 10 masih kurang. Urusan taman numpuk, sumpek tiap hari. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur, dia fakir dia. Ada orang tidak punya apa-apa, tapi ya terus sekali lagi tidak punya apa-apa berarti tidak makan, tetap ada. Allah itu sudah ngatur rezeki. Cuma kadang-kadang tidak sabar sehingga merasa gitu. Nah, bagi orang yang punya ilmu, hatta dia kondisi tidak punya apa-apa, dia kaya. Kenapa? Karena bisa menyikapi atas keadaannya. Gitu, dia bakal merasa kaya. Ya, justru orang yang jadi fakir ini sebenarnya orang yang paling tenang di dunia. Ya, sebenarnya pada hakikatnya orang fakir dengan orang yang kaya, apalagi para pejabat ya, pejabat dengan orang biasa, ini lebih santai orang biasa. Kak ente di sini nih, mikir apa ente di sini? Nggak mikir apa-apa, paling mikir ujian minggu lagi. Setelah itu ya enggak ya. Tapi dalam pikiran yang sumpek ada kesenangan yang akan ditunggu-tunggu, liburan. Ya. Itu. Tapi kan coba orang kalau jadi pejabat, jadi lurah, apalagi jadi presiden, sumpek ya kan ya. Ditargeti sembarang, di demo, mana sumpah. Orang kaya dengan orang miskin sebenarnya lebih enak orang miskin. Orang miskin tidur di mana saja nyantai, ndak mikir yang dicuri apa ya, curi-curian saya, ndak, alhamdulillah dicurian saya, jadi dikasih makan dengan alhamdulillah kan gitu. Orang kaya pergi jauh dari rumahnya mikir, kok ya apa kalau ada maling masuk, mikir, nah gitu ya. Orang punya ilmu seperti itu. Ya, jadi walaupun dia ini fakir, tapi dia pada hakikatnya kaya karena dia nyantai hidupnya. Ya. Apalagi ilmunya manfaat gitu ya, ilmunya manfaat. Tadi jam berapa nih? Kemudian wal ghina. Wal ghina wa in kana fakiran, ini dihafal ya kalau bisa. Ya, ini kalau kita tidak nyempet orang hafal ya sampai kapan tidak bakal dibuka, alhamdulillah untung-untungan. Ya, setelah kita baca
Kalau bisa dihafal, ya. Kalau tidak bisa dihafal, sering dibaca, dia nggak lupa. Karena makalah gini kadang jarang. Wal mahabah wa in kana wadi'an. Dan wibawa. Wal mahabah dan wibawa wa in kana wadi'an, walaupun orang ini adalah orang rendahan. Wadi' ini orang yang rendah, orang yang hina. Cuma kalau dia punya ilmu bakal wibawa, ya kan? Ilmunya tambah banyak, tambah manfaatnya banyak, tambah wibawa, gitu. Ya, jadi walaupun orang rendah, tapi kalau punya ilmu bakal wibawa. Ini empat kemuliaan, macam-macam kemuliaan yang bakal diraih oleh orang yang punya ilmu. Oh, tadi yang pertama asyarab, kemuliaan. Yang kedua izz, keluhuran derajat maksudnya. Wal qurb, kedekatan dengan umat. Kemudian wal ghina, dan kekayaan, dia bakal kaya. Ada apa? Tidur. Oh, enggak. Wal mahabah, dan dia akan berwibawa, kewibawaan yang diperoleh. Wa ansyada fi ma'nahu, dan kemudian beliau bernasyid atau menyanyikan nasyid, mengucapkan nasyid fi ma'nahu, yang semakna dengan tadi yang kita bahas di atas. Berarti Wahab bin Munabbih nih ya, setelah mengucapkan kata-kata nathar, kemudian disebutkan dengan apa tadi, ucapan nasyid yang berbentuk nasyid atau syair. Apa katanya? Al ilmu ballagha qauman dzarwatas syarab wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Al ilmu itu ballagha qauman, akan menyampaikan sebuah kaum, dzarwatas syarab, kepada puncak kemuliaan. Ilmu itu ballagha, akan menyampaikan sebuah kaum pada puncak kemuliaan. Dzarwatas syarab, pada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki ilmu atau mempunyai ilmu itu mahfudun minat talab, akan dijaga minat talafi, dari kerusakan. Sekali lagi, ini ilmu ya, ilmu otomatis orang ahli ilmu itu dikatakan orang ahli ilmu, alim, berarti dia yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang ahli ilmu itu akan dijaga dari kerusakan, tidak pikun. Ya, jarang lah ulama semororo pikun gitu ya. Kayak orang yang biasa-biasa, jarang. Biasanya orang tua itu ya, kalau sudah kelewat tua itu pikun nanti kalau sudah tua. Ya, kadang jalan yang puluhan tahun di jalan ini kadang lupa. Ya. Kadang rumahnya cucunya lupa. Kenapa pikun? Kadang-kadang mau pulang nggak tahu arah, nang di kira gitu ya. Kenapa pikun? Gitu ya. Rusak sudah jiwanya. Cuma bukan berarti jelek, enggak, karena memang sudah tua, itu tua biasa seperti itu. Semua orang mesti ngalami gitu, umumnya. Cuma yang tidak bakal seperti itu adalah orang alim. Ini ya, orang yang berilmu akan dijaga dari kerusakan. Ya, mahfudun minat talaf, akan dijaga dari kerusakan.
Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu, la tudannisuhu, la tudnisuhu gitu ya. Bil mubiqati fama lil ilmi min khalaf. Wahai orang yang memiliki ilmu, mahlan, maksudnya hati-hati gitu maksudnya, pelan-pelan, hati-hati. Mahlan, la tudannisuhu, jangan kau kotori ilmu tadi. Maksudnya amalkan apa yang diperintah oleh ilmu tadi, amalkan, gitu ya. Jangan kau kotori bil mubiqati, dengan perbuatan-perbuatan mubiqat yang merusak. Dengan perbuatan-perbuatan yang merusak apa ya, maksiat otomatis. Karena maksiatnya, pelanggarannya orang ahli ilmu itu beda dengan orang yang tidak tahu ilmu. Ya, makanya kalau ada orang punya ilmu kok dia merusak, artinya tidak mengamankan ilmunya nyuruh ke atas dia ke bawah, ibarat seperti itu ya contohnya. Maka ya otomatis dia tidak nutup kemungkinan pada akhir umurnya ya nanti bisa rusak dia. Atau bahkan nanti tidak nunggu akhir umur sudah rusak nanti. Karena salahnya tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya itu tadi yang kita bahas tadi, ilmu yang diamalkan otomatis. Orang yang tahu ilmu, ngikuti ilmunya, ya otomatis ngikuti syariat ya, karena dengan ilmu tadi, maka orang tadi bakal dijaga oleh Allah. Ya. Dari kerusakan. Kalau diamalkan ilmunya, sekali gitu ya, kalau diamalkan. Kalau enggak, berarti dia telah merusak, mengotori ilmu tadi. Fama lil ilmi min khalaf, karena ilmu itu tidak, kalau ilmu sudah rusak, ya ilmu itu sudah rusak, fama min khalaf, maka tidak ada pengganti, tidak bisa diganti dengan apa-apa. Ya, gitu ya. Fama lil ilmi min khalaf, tidak ada ilmu itu kalau sudah rusak min khalaf, penggantinya enggak ada, gitu ya. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah, ilmu itu yarfa'u akan mengangkat baitan, rumah, la imadalah yang tidak ada imad, yang tidak ada tiangnya. Imadalah, jadi rumah yang tanpa tiang itu bisa terangkat kalau dia punya ilmu, gitu maksudnya. Ini cuma apa, maksudnya istilah aja, istilah gitu ya. Ini istilah. Maksudnya orang ini kalau dia berilmu, siapa saja, walaupun dari orang rendah tadi yang aslinya tidak punya sandaran, orang rendah. Jadi gini, kalau ada orang mulia dimuliakan orang lain, kalau dia ini keturunannya orang mulia masih maklum karena dia punya tiang, punya sandaran, gitu ya. Contoh misalkan ada orang anaknya kiai, dia Gus, dimuliakan oleh orang lain karena Gus. Dia kemuliaannya dari mana nih? Dari orang tuanya, bersandar pada bapaknya, anak kiai. Ya, anaknya orang mulia, anaknya pejabat gitu ya, anaknya presiden misalkan. Kita hormat pada dia. Hormatnya bukan karena kemuliaan dia, tapi dia punya sandaran, gitu ya, punya tiang yang kokoh, sehingga dia bisa mulia. Tapi orang yang punya ilmu, walaupun dia ini tidak punya sandaran, artinya asalnya orang ini orang rendah, orang yang dari keturunannya orang biasa, kanan kiri ya nggak ada orang yang pangkat, nggak ada yang kiai, atau yang nggak ada orang nggak punya ibarat nggak punya silsilah ke orang yang mulia, cuma dia punya ilmu, maka tetap akan terangkat. Jadi tanpa tiang pun bakal terangkat orang tadi. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak perlu sandaran siapa-siapa. Pokoknya ilmu pasti mulia, begitu. Tapi wal jahlu yahdimu baital azzi wasyarab. Dan kebodohan akan menghancurkan rumah yang mulia, rumah yang ilmu tadi. Apa tadi?
Ilmu tadi akan menghancurkan rumah yang luhur dan mulia. Maksudnya orang walaupun dia ini keturunannya orang, jadi ada sandaran gitu ya. Jadi ada yang dia ini jadi mulia, dimuliakan karena ada yang lain, bukan dia sendiri yang mulia. Tapi kalau dia bodoh, lama kelamaan bakal terhina dia nanti, gitu. Ya. Tetap terhina. Kalau orang ini dasarnya bodoh, walaupun nanti kanan kirinya atau atasnya misalkan dia orang mulia, tetap dia bakal terhina. Kenapa? Karena kemuliaannya bukan asli, gitu ya. Jadi kemuliaannya hanya sebatas sandaran saja. Gitu maksudnya. Kemudian waqala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu al ulama fil ardi masalun nujum fis sama idza badat lin nasi ihtadau biha wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Jam berapa nih? Qala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al ulama'u fil ardi, ulama di bumi itu seperti bintang fis sama'i di langit, gitu ya. Ulama, orang yang punya ilmu di bumi ini itu ibarat permisalannya seperti bintang yang ada di langit. Ida badat, apabila nampak bintang tadi ya, apabila nampak bintang tadi linnas ya pada manusia, ihtadau, mereka dapat mengambil petunjuk dari bintang tadi. Ihtadau biha, akan manusia tadi akan ihtadau, akan mengambil petunjuk biha, dengan bintang-bintang tadi. Kapan? Kalau di malam hari. Jadi gini, biasanya orang-orang yang berlayar di tengah laut, para pelaut itu kan dia di tengah lautan kan nggak tahu arah kan, kanan kiri itu nggak tahu mau kemana nggak tahu. Terus mereka ini berpatokan pada bintang, karena bintang tadi kalau kita malam kan lihat bulannya, bulan apa, mesti nanti ada bintang yang ada mesti arahnya ada sebelah barat, ada bintang yang arahnya ada di sebelah timur, ada bintang yang arahnya di sebelah utara. Itu ada bintang-bintang tertentu dan nanti bakal muncul di bulan-bulan tertentu. Itu yang dibuat arah. Jadi kapal itu karena nggak tahu barat timurnya, ketika di malam hari maka mengikuti bintang tadi, gitu. Jadi dengan adanya bintang tadi dia bakal mengikuti. Ya, misal dia mau ke barat, mau ke Mekah misalkan ya, Mekah arah barat. Dia di tengah laut, dia kalau ada bintang tidak bakal bingung, mesti ya ke sana ke barat. Nanti yobo-yobo bakal tutup ke sana nanti, gitu. Itu kalau nampak. Maka kata di sini, idza badat, apabila nampak bintang-bintang tadi, linnasi, kepada manusia, maka ihtadau, dibuat arah petunjuk oleh manusia, dijadikan petunjuk. Wa idza khafiyat anhum, kalau bintang tadi hilang dari mereka, khafiyah itu samar ya, jadi hilang, maka tahayyaru, mereka bakal bingung. Jadi para pelaut tadi ya kalau sudah mendung di atas bingung mau arahnya mau kemana. Ya. Sama ulama begitu. Manusia umat itu kalau masih ada ulama, ada sesuatu, ada apapun mesti yang diparani ulama. Bingung gitu ya. Sumpah, mesti ulama yang diparani. Saat saya bingung, ada apa gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada ulama, bingung orang-orang mau kemana. Mau ada urusan konsultasi tidak ada. Ya konsultasi sama-sama bodohnya ya anda bakal ketemu judulnya. Gitu. Jadi ulama itu permisalannya sama seperti bintang-bintang di langit. Nah, itu katanya. Nah, ini sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.